Kenapa Taiwan selalu bilang kekurangan tenaga kerja, dia mau mendatangkan dari India, yang dari Indonesia banyak yang datang, sedangkan teman-teman yang di Taiwan itu banyak yang kehilangan pekerjaan, di PHK, dan bahkan susah mencari pabrik penggantinya. Nah, seperti ini kita akan jawab ya, kenapa ini seperti terjadi, dan ini adalah salah satu postingan dari Mbak yang TKW Taiwan. Dia bilang begini ya, dan PHK pabrik yang gulung tikar di Taiwan. Dunia perpabrikan Taiwan sungguh tidak baik-baik saja. Banyak pabrik tutup, banyak yang mem-PHK karyawannya. Seperti minggu kemarin, pabrik celana jeans di Hulong, Miaoli tutup akibatnya terjadi PHK besar-besaran. 500 karyawan lokal dan 200 karyawan PMA juga di PHK. Tetapi mengapa pemerintah Taiwan selalu bilang sangat kekurangan tenaga kerja dan bersikeras mendesak MOU untuk segera menandatangani PMA dengan India dengan jumlah yang sangat banyak ya. Sebenarnya jumlahnya kalau dengan India itu tidak terlalu banyak juga ya. Dan yang sangat tidak masuk akal adalah PMA terutama TKI jadi korban PHK sangat sulit mencari job baru. Kita jawab di sini ya. Sedangkan Taiwan sangat kekurangan tenaga kerja. Sebenarnya ada masalah apa? Nah, untuk teman-teman ketahui semuanya ya, yang disebutkan Mbak ini itu adalah tekstil ya, pabrik celana. Dan itu memang rawan sekali ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di Taiwan, kalau bisa hindari job tekstil. Karena job tekstil dari dulu memang seperti ini. Walaupun pabriknya besar tiba-tiba kolaps, itu banyak sekali dan rata-rata memang seperti itu. Dari zaman tahun dulu, dari kita tahun 2000-an sampai sekarang itu memang banyak sekali job-job yang di tekstil itu gampang kolaps seperti ini. Dan ini mbaknya bilang bahwasanya dan yang di sana, yang di PHK itu kenapa susah cari job, dan yang di Indonesia ataupun yang di India mau dibuka lagi. Nah, begini Mbak penjelasannya ya, karena memang dunia per-TKI-an permainannya seperti ini. Jadi kenapa yang di Taiwan, yang di PHK susah cari job, dan yang dari Indonesia misalnya itu gampang berangkat ke sana, bahkan masih ini tiap hari ini dibutuhkan juga banyak pekerja TKI yang ke sana. Karena begini permainannya. Jadi kalau teman-teman yang sudah ada di Taiwan kemudian pabriknya bangkrut, itu kan tanggung jawab agensinya. Nah, di agensi A ini yang tempat kalian bangkrut ini, pabriknya bangkrut ini, dia belum tentu mempunyai pabrik di tempat lain. Nah, dia juga akan kesulitan mencarikan penggantinya itu pertama. Kedua, mencarikan job di Taiwan itu keuntungan agensi itu tidak sebesar kalau dia mendatangkan lagi dari negara asal seperti Indonesia, Thailand, Filipina ataupun lainnya. Jadi agensi kalau dia mempunyai job baru, dia lebih suka ngambil dari negara penempatan seperti Indonesia yang benar-benar fresh datang dari Indonesia daripada dia ngambil yang ada di Taiwan. Oleh karena itu kenapa job bursa di Taiwan juga susah nyari job dan lain sebagainya. Itu adalah salah satunya. Jadi walaupun teman-teman yang di Taiwan sekarang itu banyak yang di PHK, tapi CPMI yang dari Indonesia misal itu tetap ada jobnya, karena mereka pertama berbeda agensi, kedua agensi ketika ada masalah seperti ini, ada dua hal pilihan seperti ini, ngambil yang di Taiwan atau yang dari Indonesia, maka keuntungan besar itu adalah ketika agensi itu ngambil dari Indonesia. Nah, itu adalah sedikit penjelasan ya kenapa kok sampai sekarang yang dari Indonesia masih bisa berangkat yang di pabrik ya tentunya ke Taiwan, sedangkan yang di Taiwan itu ada yang di PHK dan mereka kesusahan nyari job. Nah, memang permain seperti itu karena gini ya, teman-teman yang di PHK di Taiwan, di PHK itu biasanya dia dapat ganti rugi. Nah, disitulah peran orang atau di pihak agensi, di pihak lainnya tidak mau ngambil yang ter-PHK karena udah dapat ganti rugi, biarlah pulang ke Indonesia proses baru. Dengan proses baru kan, kalau TKI di Taiwan itu cari job baru, biayanya kan tidak terlalu mahal ya. Tapi kalau dia pulang ke Indonesia, kemudian dia proses baru, maka biaya yang dikeluarkan itu akan menjadi membengkak, akan menjadi besar lagi. Pertama, biaya menjadi proses pabrik di Taiwan antara 55 sampai 70 jutaan, bahkan ada yang 90 jutaan. Terus kemudian masih ada potong gaji lagi 6 bulan, 5 bulan, itu masih ada potong gaji lagi. Nah, kalau PMA yang ada di Taiwan itu ketika pabriknya bangkrut, kemudian banyak agensi yang mau, kemudian dikasih ke majikan, dia paling dapatnya cuma potongan aja. Tapi kalau dari Indonesia, dia jual jobnya ke Indonesia itu udah mahal, ya nggak?
jobnya jualnya mahal, kemudian potongannya masih dapat, maka keuntungannya akan lebih berlipat-lipat. Nah, mungkin itu penjelasan yang saya pahami. Nah, di fakta di lapangan memang ada yang seperti itu, ada juga yang tidak seperti itu. Jadi memang kompleks ya, di lapangan itu memang kompleks. Tapi ini sedikit penjelasan kenapa sampai sekarang masih banyak juga teman-teman yang proses pabrik dari Indonesia itu datang ke Taiwan. Padahal katanya Taiwan banyak yang di PHK, banyak yang pabriknya bangkrut, tapi orang Taiwan sendiri bilang kalau Taiwan sangat butuh tenaga kerja.